kelas 79 mereka diberikan lembar kertas sebuah permasalahan yang mereka harus selesaikan. Ini adalah suasana pembelajaran di kelas 79. Ya, pada pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEM, mereka diberikan permasalahan, semuanya harus baca, dan nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Dan bagaimanakah mereka mencari solusinya? Mereka diarahkan untuk mencari solusi bagaimana membuat sebuah alat untuk memotong keripik pisang. Di sini mereka diajarkan untuk berkolaborasi, berkomunikasi satu sama lainnya, bekerja sama. Dan jika ada anak yang tidak bekerja sama, mungkin nanti ada sebuah pendekatan saja. Kenapa tidak ikut bekerja sama atau tidak ikut berkompromi? Seperti lihat tuh yang di paling belakang. Dia tidak ingin bekerja sama ya, sepertinya. Boleh searching ya Bu ya, gambar? Iya, silakan. Boleh searching. Belajar mah di mana aja. Kenapa harus dibagi 4? Kenapa harus dibagi 4? Kenapa? Gak apa-apa, silakan aja. Tapi kenapa gitu? Biar ini aja. Kan bukan bikin soal. Bukan. Menggambar. Makanya dibaca dong. Apa coba Eta disuruh apa coba? Mana Iqbal yang nilainya 100 teh? Kita lihat saja nanti bagaimana presentasikannya di akhir pelajaran. Kita lihat pola pikir mereka dalam menyelesaikan permasalahan. Apakah ini mereka kan calon-calon pemimpin bangsa di tahun 2045? Bagaimana cara menyelesaikan? Siswa itu kan dihadapkan dengan masa depan. Jadi sekarang itu pembelajaran itu harus dihadapkan dengan masa depan siswa itu. Tidak hanya matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, enggak. Tapi matematika itu luas sekarang itu ya. Apalagi kurikulum kita 2022 adalah kurikulum prototype yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini salah satunya adalah membuat prototipe seperti ini yang seharusnya kita dipraktekkan. Tapi untuk praktek kan perlu biaya ya. Jadi mungkin hanya sebatas desain saja. Tapi dari desain itu kan kita bisa mengukur para siswa itu pola pikirnya itu sampai mana, sampai sejauh mana. Nah ini untuk perhatian dari orang tua juga. Apabila para siswa pola pikirnya misalnya ya, mohon maaf, dangkal gitu ya, ini perlu pemikiran bahwa siswa itu mungkin kurang membaca. Itu kekurangannya. Maka dari itu para orang tua siswa
harus membina para siswanya, para putra-putrinya untuk membaca setiap hari 15 menit, keraskan. Begitu. Nah, dengan demikian ketika ada permasalahan seperti ini, mereka tidak akan kesulitan gitu. Mereka tidak akan berpikir lama gitu ya. Mereka langsung respon, langsung respect. Nah, ini yang kita bina, yaitu memunculkan 4C. Ya, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Nah, critical thinkingnya ini juga kami harapkan dari mereka, supaya mereka tuh dapat mengkritisi. Nah, siapa tahu ya, dari yang seharusnya presentasi itu, siapa tahu dari teman-temannya itu mengkritisi teman yang lain. Itu sih harapannya. Namun kita kadang tidak terwujud itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita bertahap saja, karena kan harusnya kalau misalkan selesai semua, karena kita kan waktunya cuma 2 jam. Ini permasalahannya, waktunya cuma sebentar. Kan matematika itu harusnya 6 jam 5 jam ya dalam 1 minggu. Kita hanya 2 jam gitu. Jadi di sini juga terkendala gitu ya. Makanya presentasinya hanya sebatas mereka presentasi aja. Seperti itu, tidak ada timbal balik atau apa ya, umpan balik dari teman-temannya. Karena begini, teman-temannya belum selesai, ini udah selesai. Jadi akhirnya kan sibuk masing-masing ya. Sebetulnya yang paling baik adalah ketika teman-temannya presentasi, maka siswa yang lain itu menimpali gitu. Nah, itu lebih bagus. Ya, masih kita tunggu reaksi-reaksi mereka yang kita lihat bagaimana reaksi mereka untuk mencari sebuah jawaban atau mencari solusi, di mana seorang keripik pisang yang di Lampung ini omsetnya sebelum pandemik itu turun, setelah pandemik ingin dinaikkan lagi produksinya. Maka alat yang dibuat itu apa gitu kan? Mereka ditantang untuk membuat alat atau sebatas desain menggambarnya, sehingga produksinya akan lebih banyak, seperti itu. Kita lihat saja bagaimana pola pikir mereka. Mudah-mudahan harapannya adalah pola pikir mereka itu bisa diandalkan ya, bisa jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat kita bangga, seperti itu ya. Kita lihat saja. Nah, jika hal ini tidak berhasil, sekali lagi para orang tua, tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, membimbing mereka untuk terus membaca. Mungkin membacanya kurang, seperti itu ya. Jadi itu solusinya untuk mata pelajaran matematika kali ini, yaitu materinya sih perbandingan. Nanti pertemuan minggu depannya sudah ke materi, yaitu perbandingan. Sekarang pendekatan STEM-nya dulu, seperti itu. Ya, nanti ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu presentasi mereka ya, kita lihat. Terima kasih. Siapa saya? Nama saya Bilqis Agnes Sabila. Bilqis. Nama saya Hanifah. Hanifah.
Perkenalkan, nama saya Kalonika Zura. Kalonika. Nama saya Salva. Salva. Ya, ini gambarnya ya. Apa nih? Coba tolong ceritakan. Perhatikan yang lain coba, biar kalian juga bisa presentasi ya. Cara kerja mesin pengiris TV eksentrik Jangan mekanis. baca. Gerak eksentrik digunakan untuk mentransfer putaran dari motor penggerak. Jadi kita gimana maksudnya kan seorang pengusaha ini keripik ya. Jadi Katanya pingin memperbanyak produksi. Menurut kalian tuh gimana? Itu apa coba? Apa itu? buat ini mesin eksentrik. Mesin eksentrik. Wow. Cara kerjanya gimana? Cara kerja mesin pengiris keripik eksentrik mekanisme. Gerak eksentrik digunakan untuk mentransfer putaran dari motor penggerak yang diteruskan pada pemotong utama pisau pengiris yang bergerak vertikal satu arah atau Intinya ini weh pakai tangan jadi di ini nanti Oh. pisangnya masukin kemana? pisangnya ya sekali masuk berapa? Satu apa? Ya sok terangkan atuh. Ini nanti pisangnya masukin ke sini. Paling Kemana? Oh gitu. Terus satu-satu. Ya. Terus nanti ini tinggal diaktifin mesinnya. Nanti ini apa yang buat potongannya? Ini putar. Nah nanti bekerja. Bisanya keluarnya kemana? Keluarnya ke sini. Ini udah disediakan. Oh, gitu. Jadi ini lewat sini. Jadi produksinya gimana nih? Gimana? Ceritakan. Apakah yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut untuk memperbanyak produksi keripik pisang? Nah, pengusaha tersebut harus lebih banyak mempromosikan produksinya kepada konsumennya dan memperbanyak sumber daya produksinya. Dapatkah kalian membandingkan omset saat pandemi dan setelah pandemi? 200.000 banding hasil banding 12 juta, 1 banding 6 juta. Dari mana? Kenapa jadi 6 juta? 1 banding 6 juta? Karena 12 dibanding 200.000 satu. Gimana? Kenapa bisa jadi 1 banding 6 juta? 200.000 Sok terangkan. 12 juta dibagi 200.000. Gimana? Nanti Satu dari mana satu? satu karena ini 12 juta, 200.000 dibagi 200.000 Oh, satu. gitu. 12 juta juga Nah, dibagi gitu dong, 200.000, 6 juta hasilnya. Nah, gitu dong terangkan. Jangan ujug-ujug. Terus? Dapatkah kalian membandingkan hasil produksi saat pandemi dan setelah pandemi? Saat pandemi, produksi menurun menjadi 3 kilo per hari. Setelah pandemi, lalu memakai alat canggih untuk memotong keripik pisang, ditambah menjadi 9 kilo per hari. Produksi saat pandemi per hari, produksi saat pandemi sekarang 3 kilo banding 9 kilo. 9 kilogram dibagi 3 kilogram jadi 1. Nah, perhatikan hei. Ini otak jalan kan. Lihat. Omset 200.000, 3 kilo 200.000. 200.000 jadi 12 juta. Berapa kali lipat? 200.000 jadi 12 juta berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Sedangkan ini 3 kilo ke 9 kilo cuma 3 kali lipat. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nah di sini kamu tantangannya. Kurang masuk akal sayang, ya kan? Kalau misalkan 200.000, 3 kilo kan? Ini kan pas omset yang 200.000 kan? Pas produksi dengan manual ya, dengan alat lebih canggih, nggak 9 kilo lah. Lihat di sini aja 200.000 harus sebanding nantinya. Kalau 200.000 berapa kilo, berapa kali lipat ya? Ke berapa kali lipat? 6 kali lipat. Ya. Berarti ini juga harus 6 kali lipat gitu. Diupayakan seperti itu. Jadi masuk akal. Ya.
Oke, ngerti ya? Yang lain tak? Perhatikan tak yang lain ya, harus seperti itu. Jadi harus masuk akal ininya, penyelesaian. Tapi by the way ini udah bagus, mesinnya udah bagus, udah canggih ya, penyelesaiannya udah bagus. Tepuk tangan dong buat yang kelompok Hanifah ini, luar biasa. Siap, silakan salam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.